perkenalkan, nama saya Marsyanda Sukadisinta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis konten digital, yaitu dari aplikasi TikTok, dari konten digital Kakwal Majalena. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih sama konten kreator satu ini. Kakwal Majalena ini our mantila lady yang suka pakai mantila kemana-mana ya. Mengambil konten digital ini, menurut saya apa yang disampaikan oleh Kakwal Majalena ini sangat menarik bagi kita generasi Z atau Gen Z. Konten-konten yang dibawakan itu sangat menginspirasi kita nih, yang membuat kita tuh tertarik untuk menontonnya. Di era digital sekarang ini, banyak orang yang mengalami sapaan, sentuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan, baik melalui dunia real maupun dunia virtual. Kehadiran, keberadaan, dan berbagai kemudahan perjumpaan yang ditawarkan, sarana-sarana teknologi digital yang ada sekarang ini itu diharapkan bisa semakin memudahkan dan menolong banyak orang berjumpa dengan Tuhan dengan sesama. Dari PKKI 10, dia adalah salah satu konten pewartaan dari TikTok Kakwal Majalena ini. Halloween is just around the corner, tapi kalian tahu nggak kalau perayaan Halloween berakar dari gereja Katolik? Terabi, serba-serbi gereja Katolik. Kali ini aku nggak ajak kalian jalan-jalan virtual, tapi aku akan jelasin tentang perayaan Halloween bagi umat Katolik. Halloween pertama kali dirayakan oleh para druid atau pendeta pagan ratusan tahun lalu. Orang-orang ini sangat percaya akan tahayul dan percaya bahwa penyihir, iblis, dan roh-roh orang mati berkelana pada malam 31 Oktober. Karena para druid sedemikian takutnya terhadap kuasa jahat itu, mereka menyamarkan diri mereka sendiri sebagai roh-roh jahat. Mereka juga mengeluarkan persembahan makanan kepada roh-roh tersebut. Inilah asal-muasal istilah trick or treat. Para druid menipu atau menghadiahi roh-roh jahat tersebut. Tanggal 1 November, Paus Gregorius III yang mendedikasikan sebuah kapel di Basilika Santo Petrus di Roma untuk semua orang kudus dan menetapkan peringatan tahunannya pada 1 November. Kemudian, Paus Gregorius IV memperluas perayaan ini ke seluruh gereja barat. Halloween dirayakan sehari sebelum Hari Semua Orang Kudus tanggal 1 November setiap tahunnya. Hari Raya Semua Orang Kudus adalah hari di mana semua orang kudus dihormati, hari di mana semua orang kudus istilahnya berkelana. Maka masuk akal bahwa iblis merencanakan suatu perayaan bagi seluruh makhluk dari neraka untuk berkelana pada hari sebelum semua orang kudus berkelana. Hal ini yang menyebabkan ada peringatan di malam sebelumnya sebagai All Hallows Eve yang juga mengarah ke perayaan di hari berikutnya yaitu 2 November sebagai hari semua arwah orang beriman. Kita mendoakan semua jiwa yang masih dimurnikan di purgatori dalam perjalanannya menuju surga. Hari Raya Semua Orang Kudus menjadi hari liturgis yang sangat penting. Dan hari tersebut adalah hari raya wajib. Artinya semua umat Katolik harus merayakannya dengan ikut misa sama dengan yang dilakukan seperti pada hari Minggu. Jadi menurut kalian perayaan Halloween itu bagian dari satanik atau bukan? Coba komen di bawah. Thanks for watching. Berkah dalam. Bukan teman-teman. Saya menganalisis konten digital ini tuh, konten digital dapat mewujudkan kehadiran yang menginjili dengan menyebarkan pesan-pesan iman, nilai-nilai moral, dan ajaran Katolik kepada audiens yang lebih luas. Nah, melalui platform TikTok ini atau aplikasi TikTok ini dan konten digital ini, kita tuh dibuat untuk berbagi pengalaman iman akan sesama, refleksi spiritual, dan ajaran gereja dengan cara yang menarik. Nah, juga mudah diakses juga nih teman-teman. Nah, kehadiran konten digital ini dapat menjangkau orang-orang yang mungkin tidak mengenal beberapa ajaran gereja Katolik. Jadi, konten yang dihasilkan itu sangat membantu bagi kita yang beberapa orang yang tidak mengenal beberapa ajaran Katolik. Apakah aplikasi atau konten digital ini itu memasukkan sumber-sumber katekese berikut? Ya, menurut saya konten digital ini itu memasukkan sabda Allah dalam kitab suci dan tradisi sucinya. Karena konten yang disajikan itu mengandung ajaran-ajaran yang dapat ditemukan dalam postingannya yang membagikan kutipan atau ajaran gereja. Nah, dia juga menjelaskan tentang magisterium. Konten yang disampaikan itu adalah edukasi tentang kekatolikan dan kebanyakan yang itu merujuk ajaran resmi gereja serta panduan dari pemimpin gereja. Lalu dia juga menjelaskan tentang liturgi.
konten yang disajikan ini juga berkaitan dengan perayaan liturgi seperti misa atau doa-doa. Lalu ada kesaksian para kudus dan para martir. Konten digital ini juga membagikan kisah inspiratif para kudus dan para martir juga, teman-teman. Teologinya, konten ini juga membahas tentang konsep-konsep teologis atau tentang menjelaskan ajaran iman Katolik, walaupun itu tidak secara mendalam ya teman-teman. Nah, untuk budaya Kristianinya, konten yang disajikan itu menggambarkan atau merayakan budaya Kristiani itu sendiri seperti Natal, Paskah, dan yang lain-lain. Lalu untuk keindahannya tuh konten digital ini tuh menampilkan keindahan dalam gereja dan musik yang menginspirasi bagi kita. Saya potensi dan nilai positif yang diwartakan dalam aplikasi atau konten digital ini tuh yang pertama memberikan kesadaran spiritual dan pengetahuan tentang iman melalui media sosial, lalu menyediakan ruang diskusi dan refleksi tentang isu-isu moral dan etika yang sedang terjadi atau yang hangat-hangatnya dibicarakan, lalu juga membangun komunitas online di mana orang itu dapat berbagi pengalaman iman satu sama lain, dan juga memberikan dukungan spiritual yang positif dan menginspirasi bagi sesamanya. Menurut saya, konten digital ini telah menghadirkan ruang bagi pengalaman iman karena melalui komentar yang dibuat itu atau yang komentar yang ada itu membuat ruang diskusi bagi sesama kita, sehingga setiap orang itu bisa dengan bebas untuk menyampaikan dan menanggapi pengalaman iman satu sama lain. Konten digital ini menurut saya menjawab persoalan-persoalan besar tentang masalah hidup atau makna hidup. Nah, konten digital ini menjawab beberapa soal yang sering dihadapi oleh kaum muda, seperti percintaan beda agama atau tentang feeling lonely. Konten ini dapat membantu kita untuk semakin berani untuk melangkah, mengajak kita untuk berani menghadapi masalah, serta meneguhkan diri kita bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Saya melalui konten digital ini dapat menghasilkan suatu interaksi di media sosial yang membangun hubungan antar umat, apalagi umat Katolik ya teman-teman. Interaksi tersebut membangun kesempatan untuk menemukan perjumpaan dengan sesama dan berbagi pengalaman yang mendalam akan iman satu sama lain. Saya saran dan rekomendasi terhadap konten digital ini adalah yang pertama, membuat konten ini lebih menekankan ajaran gereja Katolik lebih dalam lagi. Lalu konten teologis ajaran iman mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Adalah beberapa contoh video yang menjelaskan beberapa unsur tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang konten digital Kak Walma Jelena ini. Terima kasih.